Film akan berfokus pada seorang remaja yang bernama Martin. Di saat itu, ia disuruh ibunya untuk ikut berlibur guna mengawasi kakaknya agar tidak nakal ketika menginap di sebuah villa bersama teman-temannya. Hello, Ma? Cine-cek. Bakit cine-cek? Kakaknya yang bernama Chino dan temannya yang bernama Paulo berencana akan menjemput teman wanita mereka di suatu tempat. Lalu Martin pun disuruh berdiam di villa untuk mengabari ibu mereka jika kakaknya hanya berlibur dengan Paulo. Dan tidak ada mengundang seorang wanita pun di villa tersebut. Meron tayong guest. Diyan ka lang ha. Hintayin mo yung tawag ng mami. Sembari menunggu kepulangan kakaknya, Martin lantas pergi ke tepi pantai. Dan pandangannya terfokus pada seorang wanita cantik yang tinggal di sebelah villanya, dan wanita tersebut bernama Adele. Martin yang penasaran lantas bertanya kepada penunggu villa mereka yang bernama Mang Dado. Mang Dado lalu mengatakan jika pemilik villa sebelah ialah milik seorang anggota kongres dan wanita itu merupakan simpanan dari anggota kongres tersebut. Sementara itu, Chino dan Paulo baru saja tiba sepulang menjemput teman wanita mereka yang bernama Nadine. Saat itu Nadine disuruh Paulo datang untuk memeriahkan liburan mereka di villa tersebut. Lalu pada malam harinya, Mang Dado pun sudah selesai menyiapkan makan malam untuk mereka semua. Chino lalu menyuruh Martin untuk memanggil Paulo dan Nadine agar mereka ikut makan bersama-sama. Martin kemudian keluar untuk memanggil Paulo dan Nadine, namun mereka tidak terlihat di sekitaran villa. Paulo, Nadine! Martin lalu pergi ke villa sebelah untuk mencari mereka berdua. Namun yang dilihatnya hanya Adele yang sedang makan malam dengan anggota kongres yang bernama Robbie. Ternyata Paulo dan Nadine berada di semak-semak untuk belajar kelompok bersama-sama. Di satu sisi, Adele dan Robbie baru saja selesai makan malam. Di sana Adele meminta Robbie untuk bermalam di sana, namun Robbie menolak permintaan dari Adele dikarenakan ia takut jika istrinya tahu jika dirinya sedang bersama wanita lain di villa tersebut. Kemudian sebelum pulang, Robbie pun meminta asupan nutrisi terlebih dahulu kepada Adele. Terlihat wanita itu merasa kecewa dikarenakan Robbie datang hanya untuk mengecas power banknya saja. Namun mau harus mau Adele pun menurutinya dikarenakan biaya hidup keluarganya tergantung dari pemberian Robbie seorang. Tak berselang lama, Robbie pun pulang usai powerbanknya terisi penuh dan menyuruh ajudannya berbohong jika ditanya oleh Nyonya Besar, di mana ia baru saja mengantar Robbie meeting dengan anggota kongres yang lainnya sehingga pulang larut malam. Keesokan harinya, Adele pun memanggil Martin yang terlihat selalu selingak-selingkuh di depan villanya. Sesudah berkenalan, Martin pun menjawab jika ia hanya penasaran dengan orang yang tinggal di sebelah villa mereka. Sesudah mengobrol sejenak, Adele pun pamit kepada Martin dan ia pun masuk ke dalam villanya untuk bersiap-siap serta menyambut kedatangan Robbie sepulang ia bekerja. Ingat kamu. Di satu sisi, Robbie yang baru tiba di villanya langsung dimintai kepastian oleh Adele perihal hubungan mereka selama ini. Namun Robbie tak bisa menjawab dikarenakan ia sendiri sudah memiliki seorang istri. Adele yang emosi karena Robbie tak bisa menjawab pertanyaannya lantas pergi keluar untuk menenangkan diri. Kebetulan Martin berada di sana juga, ia pun lalu memanggil Martin untuk datang menemuinya. Hoy, halika. Di sana Adele menanyakan Martin apakah ia ada kesibukan dengan teman-temannya atau tidak sama sekali. Martin pun menjawab jika ia hanya bersantai saja seharian ini. Mengetahui hal tersebut, Adele lalu mengajak Martin ke villanya serta memasakkannya makanan dan menghabiskan waktu bersama-sama dengannya. May girlfriend ka na ba? Seusai makan, Adele pun lalu curhat kepada Martin tentang hubungannya dengan Robbie, di mana hubungannya saat ini belum mendapatkan kepastian meski sudah berjalan selama 3 tahun. Martin pun berkata jika Robbie sebenarnya tidak serius dengannya dikarenakan selama 3 tahun hanya Adele yang menganggap mereka berpacaran, sedangkan Robbie mungkin tidak menganggapnya demikian. Mendengar hal tersebut membuat Adele merasa emosi. Ia pun lalu meninggalkan Martin begitu saja masuk ke villanya. Dan di satu sisi, Martin pun merasa sangat bersalah telah berucap seperti itu kepada Adele. Naiyak mo ko.
Setiba di villa, Mang Dado yang melihat Martin sering pergi ke villa sebelah untuk menemui Adele lantas mengingatkannya untuk tidak mendekati wanita itu lagi dikarenakan Adele merupakan cem-ceman dari anggota Kongres dan hidup Martin akan berbahaya jika ketahuan nantinya. Mapasubo ka sa gulo. Lalu malam harinya, Martin yang tak mau ikut kerja kelompok dengan teman-teman kakaknya, ia pun secara diam-diam datang ke villa Adele. Dan di saat Martin di sana, tanpa sengaja ia melihat Adele dan Robbie sedang belajar bersama-sama, yang membuat Martin merasa sakit hati dan ia pun lantas pergi dari villa itu untuk menenangkan diri. Sesudah itu ketika Robbie akan pulang, tiba-tiba saja ia ambruk terkena serangan jantung akibat kebanyakan minum vitamin sebelum bertempur. Ajudannya pun langsung bergegas mengantar Robbie ke rumah sakit dan tak mengizinkan Adele ikut dikarenakan takut istri bosnya tahu jika Adele cem-ceman dari bosnya tersebut. Keesokan harinya, Nadine melihat Martin yang sedang bersedih sembari menatap ke villa tempatnya si Adele. Di saat itu Nadine menyuruh Martin agar tidak menyukai Adele dikarenakan Adele hanyalah wanita simpanan apalagi cem-ceman dari seorang anggota Kongres. Nadine pun menyuruh sebaiknya Martin mencari pacar yang sebaya dan tidak perlu memikirkan wanita itu kembali. Ganun lang talaga. Choice mo yun. Beberapa saat kemudian, ajudan Robbie memberitahu Adele jika tuannya telah meninggal dikarenakan semalam Robbie terlambat mendapatkan pertolongan. Ajudan itu pun menyarankan Adele untuk berkemas-kemas dan meninggalkan villa dikarenakan ia takut nantinya nyonya besar berkunjung dan mengetahui Adele berada di villa tersebut. Ma'am, patrabaho namin dito bukas para... Sementara itu, Mang Dado yang mendapat informasi terkait penghuni villa di sebelah yang meninggal lantas menceritakannya kepada mereka semua. Martin sangat terkejut dan ia merasa kebingungan dikarenakan baru semalam ia melihat Adele dan Robbie sedang kerja kelompok bersama-sama. Sesudah itu Martin pun lalu mengunjungi Adele yang terlihat bersedih. Ia pun lalu bertanya dan memastikan kepergian mendadak Robbie itu kepada Adele. Adele yang terus menangis merasa kebingungan akan masa depannya yang sudah tak memiliki ATM berjalan. Di sana Martin pun mencoba menenangkan Adele dan mengatakan jika semuanya ini akan baik-baik saja. Sesudah emosinya merasa membaik, apalagi esok ia sudah harus pergi meninggalkan villa itu, Adele pun lantas memberikan salam perpisahan kepada Martin untuk pertama dan terakhir kalinya. Beberapa saat kemudian Martin pun pulang dengan senyum sumringah pasca mendapatkan kenang-kenangan dari si Adele. Sepanjang perjalanan ia senyum-senyum sendiri dan tak menghiraukan pertanyaan kakaknya beserta teman-temannya tersebut. Keesokan harinya ajudan Robbie datang untuk menjemput Adele. Namun saat itu ternyata Adele sudah berkemas-kemas dan pergi sebelum kedatangan mereka. Sementara di luar Martin sedang melihat villa Adele untuk terakhir kalinya, serasa berpamitan sebelum ia kembali pulang ke rumah bersama dengan kakaknya. Dan film ini pun selesai.